Lanjut tausiah Rasulullah, wajangan Rasulullah kepada seorang anak tercinta, ya Fatimah, wahai Siti Fatimah, idza amalatil mar'atu bil janin, idza tatkala amalatil mar'ah reneh ya, hamil, bil janin dalam kandungannya, bibatniha pada perutnya. Dikala perempuan hamil dari bulan pertama, dari hari pertama dia hamil sampai 9 bulan nanti waktunya dia akan melahirkan. Selama dia menghamil, selama dia mengandung, hamalat itu mengandung janin dalam perutnya. Selama perempuan mengandung hamalatil mar'ah bil janin, janin cabang bayi, bibatniha pada perutnya selama 9 bulan itu yang kita tahu apa, istaghfarat lahal malaikah, selama itu pula malaikat minta ampun, meminta ampunan sama Allah buat perempuan yang hamil. Dari mulai hari pertama sampai nanti pembukaan 9, itu dia malaikat itu selalu istighfar selama itu, selama dia hamil. Wa kataballah, bukan itu aja, wa kataballah, derajat seorang perempuan yang mengandung anak janin daripada suaminya, Allah akan menulis, kata Allah akan nulislah bagi itu si mar'ah kulla yaumin alfa asana, setiap hari 1000 kebaikan. Berarti ini kita kalau pengen punya doa yang ampuh, cari di kampung perempuan lagi hamil, minta doanya. Lagi berkah itu dia. Itu perempuan lagi hamil, lagi berkah, minta doanya. Ya. Makanya kalau perempuan lagi bunting, jangan banyak ditinggalin, banyakin minta doa. Itu perempuan Allah lagi tulis 1000 kebaikan setiap hari. 1 hari dia hamil, dikali 10, dikali 9 bulan berapa hari? Oh, tinggal kali 1000. Bahkan bukan hanya Allah akan memberikan dia 1000 kebaikan, bahkan wa ma'ana alfasai'ah, keburukannya setiap hari 1000 dihapus oleh Allah, kebaikannya ditambah-tambah, keburukannya dikurang-kurang sama Allah. Masya Allah. Kalau kita kan tambah-tambah kebaikan, keburukan nambah juga, jadi kita main pas. Kalau orang lagi hamil enggak, kebaikannya nambah, keburukannya menurun. Ini baru perempuan lagi hamil itu luar biasa, doanya makbul. Bini kalau lagi bunting minta doa, wow, itu tiap hari buntingin, terserah itu mah. Ya, sanggup aja ngurusinnya, 2 aja buyung. Wa mana fa idza ja'atalku, di mana apabila datang sakit perut. Nah, ini mulai pembukaan, udah waktu bulannya. Bahasanya kalau kata kita mau udah bulannya. Pembukaan 1 sakit, pembukaan 2 sampai pembukaan 9 kan. Itu sakitnya luar biasa. Fase-fase anak pengen lahir. Maka kata Allah la sawabal mujahidina, Allah akan tulis buat dia pahala orang-orang jihad fisabilillah. Bayangin. Pantas kalau orang ibu berumah tangga lagi hamil kemudian dia beranak, matinya mati syahid. Ya karena lagi sakitnya itu lagi punya pahala jihad. Insyaallah jihad mulu tuh perempuan. Lagi jihad itu punya pahala jihad fisabilillah, padahal nahan sakit perut, pengen si cabang wai keluar, bukan manggul senjata, tapi pahalanya sama. Lalu bukan nggak sampai situ, bagaimana kalau dia langsung melahirkan? Faida wada'at amalaha amlaha, apabila keluar janinnya, hamilnya, ya kharajat min dunubi min dunubiha kayaumin waladat ummuha. Masyaallah, itu perempuan suci, kayak dia baru lahir daripada ibunya, suci kayak bayinya, terhapus segala dosanya. Masyaallah. Jadi perempuan mah gampang pengen hapus dosa, banyakin beranak aja udah. Tapi Masya Allah luar biasa intinya. Perempuan lagi hamil itu sakral. Awas, perempuan dari mulai dia hamil sampai dia melahirkan itu sakral, dia itu lagi sakral, lagi benar-benar disayang sama Allah. Minta doa situ, minta doa. Biasanya orang kalau lagi ngelahirin itu ada aja rezeki buat anaknya, karena memang dari mulai tanggal 1 sampai tanggal dia melahirkan itu memang dia lagi, Masya Allah, lagi benar-benar Allah sayang. Allah turunkan kasih sayangnya luar biasa. Jadi nggak aneh kalau ada orang ngomong, ya anakku melahir ada aja rezekinya.
Ya memang dari tanggal 1 memang udah Allah cecar itu perempuan. Memang sudah Allah berikan keberkahan itu si perempuan. Ya, jadi gampang nyari berkah mah. Ya, bini buntingin aja terus. Berkah insya Allah. Ya ini biar tahu nih ya. Ya, oh rupanya benar kalau ada istilah orang anak buah lahir rezeki mah ada aja. Oh ya berarti benar. Emang ini dia apa bejangan Rasulullah sama Siti Fatimah. Jadi intinya apa? Jangan takut. Artinya apa Rasulullah? Perempuan itu jangan takut. Jangan takut kamu bunting sakit apa segala apa. Ada perhitungannya dari Allah itu semua. Kau bawa janin setiap hari. Kandungan itu janin di kandungan. Mengandung kau janin itu kau bawa setiap hari. Nggak pernah kau taruh ya kan. Dibawa ke pasar kali taruh lu enggak. Dibawa capek berat apa segala apa. Nafsu makan segala apa. Tidur miring salah. Tambah besar malah tambah ribet. Makin gede makin ribet. Ya kan. Tidur miring salah segala marah lagi anak itu centang perut nendang aja. Masya Allah. Bayangin coba kita ditendang perut dari luar aja sakit apalagi dari dalam. Bayang coba itu. Sabar, jangan takut. Ini ada dibacain biar dia tuh semangat ngandungnya. Ya. Wahai Fatimah ada lagi. Ini jangan sampai habis ini. Menutup sebagai kewajiban seorang istri. Yang terakhir ditutup tentang masalah perempuan Rena. Ya Fatimah yumamruatin khadamat jaujah. Wahai Fatimah, apabila ada seorang istri khadamat jaujah, dia mengabdi, dia menghadam kepada suaminya. Dia layani suaminya dengan biniatin shadiqah. Dengan niat yang benar. Niat benar itu berarti niat taat kepada suami. Berarti dia taat suami, taat sama Allah. Ridho suami, ridho Allah. Ila kharajat min dunubiha. Kata Rasulullah, di mana perempuan punya niat bagus, niat solehah, niat yang benar dalam melayani suaminya, maka apa kata Rasulullah? Illa kharajat min dunubiha. Maka di waktu itu pula dosa-dosanya rontok kayak min waladat ummiha, sebagaimana waktu dia dilahirkan oleh ibunya. Ingat, berkhidmat kepada suami tapi niat yang lempeng, niatnya benar, niatnya bagus, bukan niat ada maunya biar dibeliin apa, enggak, bukan. Saya mau bang berkhidmat sama abang nggak ada niat apa-apa bang, bukan niat pengen diajak jalan-jalan ke Ancol, nggak pengen ada niat pengen biar antar habis bulan diajak jalan-jalan umpama kemana enggak. Niat saya tulus karena ingin mengabdi berkhidmat kepada suami. Masya Allah, itu perempuan ludes dosanya. Walam takrut minat dunya, nggak sampai di situ. Ini benar, berarti Masya Allah luar biasa ini orang perempuan yang kalau benar-benar mengabdi kepada suaminya, melayani suaminya dengan niat yang tulus. Bukan hanya dosanya rontok, walam takrut minat dunya, dikala dia mati sakatul maut wa alayya min dunubi syai', maka wa alayya min dunubi syai', dan dia punya dosa begitu banyak ya, maka walam takrut minat dunya, artinya dia nggak bakal mati dalam keadaan membawa sedikit pun dosa. Berarti perempuan dikala berkhidmat kepada suaminya, insya Allah itu modal dia, karcis dia untuk menjadi orang husnul khotimah, mati dalam keadaan membawa keimanan. Intinya itu, modal perempuan cuma berkhidmat kepada suami dengan niat lurus, niat lempeng, niat benar, modal dia untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Gampang berarti. Jadi nggak ada satupun dosa yang nempel samanya. Artinya itu perempuan insya Allah husnul khotimah. Watajidu qabra radatan miryadil jannah. Bukan itu aja, Allah akan menjadikan surganya, taman surganya, kuburannya jadi patamanan surga. Watajidu qabra, nanti si perempuan akan mendapati kuburannya yang akan dia tempati, radatan miryadil jannah, menjadikan salah satu taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kemarin ada wali 152 Raudhah min riyadil jannah. Yakin gitu tuh Raudhah min riyadil jannah. Kenapa? Kekal itu semua mayatnya.
Surga kan nggak kotor, bersih, nggak ada cacing. Surga mah nggak ada, makanya jadi mayatnya utuh, nggak ada cacing. Taman surga nggak ada cacing. Kalau nggak kayak gitu sih ngorek-ngorek cacing buat mancing ada. Iya. Di surga mah dikorek-korek, bukannya cacing yang nongol, minyak wangi, harum. Bisa mancing. Iya. Mancing janda. Walam takhluta wa Allah taala sawaba alfi ajjatin wa alfi umrah. Loh, bukan itu aja, Allah berikan ganjaran. Ini Allah obral buat perempuan yang taat ini sama laki. Allah obral ganjaran 1000 kali haji, 1000 kali umrah buat perempuan model begini. Pentanya sama dia. Ada nggak orang dokter yang pergi haji setiap tahun? Iris kuping kalau ada. Umroh setiap tahun ada, tiap bulan umroh. Tiap minggu dah umroh, tiap minggu. 1000 bayangin kalau umpama umur kita 60, kayaknya nggak mungkin, nggak ada orang pergi haji 1000 tahun. Orang tiap tahun sekali. Umur kita cuma 50, paling bantar kita pergi haji 20 kali. Ini 1000 kali lewat jasa ini, lewat jasa sama umur. 1000 pahala orang haji, dan itu mabrur hajinya, bukan haji kaleng-kaleng ya. Umrohnya juga sama, kayak tiap hari umroh. Ada umur kita 1000 tahun, pergi umroh 1 bulan sekali. Ada. Ya walaupun ente buka travel juga, tetap yang membatasi kita kan umur. Kadang-kadang umur belum los juga kita mah kan udah payah, nggak mungkin berangkat lagi. Tuh perempuan punya ibadah haji kayak begitu, 1000 kali ibadah haji, dan itu mabrur semua. Sama umrohnya juga 1000, mabrur semua. Bukan sampai di situ. Masyaallah, berarti luar biasa nih perempuan taat dengan niat yang lurus. Biniatin shadiqah, dia taat sama suami tapi punya hatinya lurus, niat taat sama suaminya, apa berkhidmat sama suaminya, berkhodam sama suaminya. Wa yastaghfirullah, bukan sampai di situ. Malaikat meminta ampun kepada itu perempuan, alfum malakin ila yaumil qiyamah. Itu perempuan diminta ampunkan sama Allah sampai yaumil qiyamah oleh 1000 malaikat. Berarti deposit pahalanya makin terus pantas. Pak kuburan itu makin lama makin mewangi, pak kuburannya makin lama makin luar biasa. Terus kenapa malaikat minta ampun buat malaikat teput si perempuan itu sampai yaumil qiyamah, dari hidup sampai yaumil qiyamah. Abad tahun berarti dia. Malaikat ngasih deposit istighfar terus. Perempuan taat tapi yang biniatin shadiqah. Kebanyakan kita niat ada maunya. Ada maunya sama laki, baik-baik laki, ada maunya kan sekarang. Kerasan dikit tuh. Hah? Ada kerasan dikit. Oh, iya, kita mah biar uang jajan ditambahin, ya uang bulan ditambahin, begitu kalau kita mah. Perempuan sekarang, insya Allah ke Bung Yadina perempuannya nggak ada, amin. Nggak ada satu maksudnya. Ya. Ya paling nggak ini jadi buat pelajaran dia untuk lebih bisa menjaga hati dikala dia berkhidmat kepada suaminya. Ngerokin laki, jangan sampai ada maunya. Bikinin kopi laki tiap pagi biar hati lempeng aja. Doain nih kita nih, doainnya bagi laki, ya Allah mudah-mudahan bisa sehatnya lempeng terus. Ya kayak jalan tol jangan belok-belok. Doain terus, doain biar lempeng aja hatinya. Ya jangan sampai dia menjuduin kopi ada maunya, bener nggak? Intinya begitu aja. Intinya mah dikala dia berkhidmat sekali 2 kali dalam 1 hari, asal hatinya lempeng, insya Allah ini semua ganjaran akan didapatkan. Ini yang ngomong Rasulullah sama Siti Fatimah. Kayak spesial banget. Biasanya Rasul itu kedatangan tamu perempuan, enggak, ini langsung kepada anaknya. Kayak Rasul itu ngajarin sama anaknya Siti Fatimah. Bukan sampai di situ, enggak sampai di situ. Bahkan di sini wa ayyuma imra'atin khadamat zawjaha yawman wa lailah. Dikala dia berkhidmat kepada suaminya, melayani suaminya 1 hari 24 jam, sehari semalam 24 jam. Bitoi bin nafsin, dengan hati yang benar tadi, hati yang ikhlas. Wal ikhlasin, artinya niat yang ikhlas, hati yang bersih. Wa niyatin shadiqah, dan lempeng tujuannya. Ila ghafarallahu ta'ala dzunubakullah, Allah hapus semua dosanya. Bahkan wa albasaha yaumal qiyamah kullatul khudra.
Allah akan memakaikan itu si perempuan dengan jubah yang hijau, jubah kemuliaan. Intinya apa? Itu perempuan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perempuan yang model gini calon surga. Itu intinya. Maksudnya begitu, calon surga. Adapun jubah dipakaikan itu mah apa bonus masuk surga. Intinya perempuan calon surga yang begini modelnya, khidmat suami, lempeng hatinya. Ada? Ada enggak? Jangan ya, banyak maunya apa emang banyak nggak ada maunya? Kalau bikin kopi ada maunya kan beda. Ya kebanyakan kan begitu, kebanyakan. Tapi mudah-mudahan hati lempeng semua, amin. Amin. Masalah siapa yang nggak mau coba punya bini calon ratu bidadari surga, masa lakinya nggak diajak kan begitu? Ya pas lakinya diajak lah. Ya Allah, saya akan masuk surga nih sabab saya berkhidmat sama suami saya. Suami saya jadi jembatan saya mendapat ridhomu ya Allah. Tarik ke surga ya Allah. Diajak kita ke surga. Pastinya begitu kalau perempuan solehah itu. Perempuan solehah kan kagak beban dunia, kagak beban akhirat. Nolongin dunia, nolongin akhirat. Mudahkan dunia, mudahkan akhirat. Itu istri solehah. Ya istri solehah ya begitu. Mudahkan urusan dunia, mudahkan urusan akhirat. Mudahkan urusan dunia. Laki nggak pernah puyeng. Enjoy aja hidupnya. Karena perempuannya nggak pernah lemes. Nggak kayak yang kemarin begitu ceritanya. Ya, kalau ada juga alhamdulillah, kalau nggak ada itu perjuangan untuk jadi wali. Pokoknya kalau ada bini lemes, alhamdulillah ini berarti salah satu apa dorongan kita untuk jadi wali. Ya, yang artinya semua juga pengennya kan yang begini, yang dikisahkan di kitab ini pengennya macam. Adapun kalau 180 derajat terbalik dari ini, itu anggaplah sebuah keblengan kita. Semua ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Ya. Yang begitu bisa biar kita mungkin lebih semangat hidup yang baik, mungkin supaya kita lebih tenang dalam hidup. Intinya begitu. Semuanya ada tujuan. Semuanya itu jodoh juga kan rasa ilahi. Dapat si Ano juga orang yang begini, saya yakin Allah lebih tahu jodoh kamu siapa daripada kita sendiri. Iya. Cuman kita kebanyakan main salah-salah nih gara-gara abang nih gue belangsak dulu. Enggak. Contoh doang. Dulu intinya begini, kalau ada yang saya ngomong A terus ada yang ngolak, berarti nggak nerimain. Gitu aja udah. Iya, kecuali yang belum kejadian, belum kawin maksudnya, yang udah kawin masa kagak nerimain juga. Ngajok bahasa orang ngajok. Ngajok gue mah kawin sama lu. Kayak nyesel lah gitu ya? Iya, nyesel kawin sama lu. Dah nyesel sih punya anak 4. Aduh. Bahkan wakatabala bikul syaratin fi jasadi alfazanatin. Perempuan yang taat sama suaminya akan Allah berikan kebaikan sebanyak bulu yang ada di badannya. Rambut berapa miliar? Belum dia punya bulu halus dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berapa tuh dia punya bulu? Segitu Allah berikan kebaikan. Ingat, hasanah Allah itu luar biasa. Lah kalau umpama sebanyak itu berarti insya Allah tuh orang sehat-sehat mulu. Dan sekarang kalau satu hasanahnya Allah untuk kesehatan, lah yang selebihnya buat apa coba kalau bukan yang lain-lain? Itu artinya udah luar biasa lah pokoknya mah. Sedangkan kita suka doanya kayak gitu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Lah perempuan mah cukup nyediain kopi pagi-pagi niat lempeng sama Allah, Masya Allah. Itu pahala udah sebanyak bulu yang ada di badannya. Bulu jod bulu. Iya, paham. Banyak kalau di kepala namanya bulu rambut. Terus ke bawah itu mah berapa biji coba? Di tangan aja umpama ada berapa biji nih bulu? Bulu tangan. Belum bulu ketek coba yo. Wa'atallahu mi'ata dan itu wa'atallahu ta'ala mi'ata ajatin wa umrah. Bahkan tadi sama dia akan diberikan ganjaran 100 pergi haji, pahala orang pergi haji dan pahala pergi umrah. Kalau tadi mah nggak tanggung-tanggung 1000. Pahalanya sama sebanding dengan orang pergi haji 1000 kali dan itu mabrur. Timbangannya sama. Berat banget itu timbangan. Ya intinya perempuan model gini mah calon surga.
Ini begini, kita ini masih teka-teki dalam kehidupan karena kita belum masuk surga. Orang kalau udah masuk surga udah nggak ada harganya tuh ilmu, udah nggak ada harganya tuh sedekah, udah nggak ada harganya tuh semua ibadah, nggak ada. Kalau orang udah masuk surga, udah nggak ada tuh harga pangkat kiai, ulama, wali, apapun. Udah masuk surga sama udah semua. Sebab itulah intinya kita pengen mati, dan itulah intinya tujuan kita hidup sebagai muslim. Udah nggak ada artinya tuh semua yang di dunia itu udah nggak ada semuanya. Yang presiden yang apa udah nggak ada manfaatnya semua. Udah nggak ada arti, udah masuk surga mah udah apa yang mau diomongin lagi kalau bukan kenikmatan aja. Ya, intinya seperti itu. Ya karena kita masih simpang siur ini, surga apa neraka. Jadinya pada ya udah aja intinya simpang siur. Nama orang simpang siur kan orang keder. Duduk sono, duduk sini, ada sebelah salam, mundur maju salah, naik ke atas turun lagi gitu. Tapi kalau udah toh masuk ke surga, udah semua yang di belakang kita itu yang udah itu udah nggak ada artinya semua. Semuanya udah nggak ada arti. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang kita cita-citakan semua lost aja dulu semua, nggak ada kepikiran lagi. Tinggal ntar surga nikmatin apa yang ada. Dan paling nikmatnya surga yaitu nazarullah, memandang Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada lagi kenikmatan. Dan yang kedua kita bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pastinya. Wa ya Fatimah yumamratin tabassamat bi wajhi zawjiha ila nadhru ta'ala laha Allah ta'ala la bi aini rahmah. Kalau ada perempuan tersenyum di depan suaminya, senyum, tapi ingat kembali lagi senyumnya niatnya lurus. Biwajihi zawjiha ila nadara, maka Allah akan memandang dia dengan pandangan rahmah. Jadi kita pulang bini senyum, berarti dia dalam keadaan kepretan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tampiasan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tetesan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Buru-buru minta doa. Bini senyum, masyaallah. Neng doain abangnya. Sedang dialurin rahmatnya Allah tuh perempuan yang senyum. Ini ada hadisnya. Jadi sebetulnya mah intinya mah semua doa kita pengen makbul mah di rumah juga bisa, nggak usah ke keramat segala. Iya. Bini itu bisa bawa rahmah, bisa bawa ampunan, juga sebaliknya. Nah ini kan kita diajarkan ciri-ciri perempuan dalam keadaan sayangnya Allah. Nah di situ lagi senyum. Apa salah sih? Wah senyum nih, deketin. Neng doain abang ya, biar hasil. Main. Senyumnya malam doang. Kita salahnya begitu, bini senyum, kita anggap biasa aja. Giran keramat, kita tongkrongin sampai seminggu agak pulang-pulang. Tapa aja tapa di sono. Biar tembus itu bisnisnya. Wow alam. Siapa itu? Ya Fatimah, hai Fatimah, ayyuma mratin. Jadi itu perempuan bawa berkah. Perempuan bawa berkah tuh perempuan bukan sekedar sebagai bini doang. Ingat, justru rumah tangga itu, perkawinan itu kan ibadah. Berarti di balik ibadah itu ada keluar biasaan. Salah satunya ini, orang yang sudah berstatus suami istri kita, jangan kau sia-siakan. Senyumannya membawa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, senyumannya. Dia lagi senyum nih, rahmat Allah lagi ada nih. Langsung buru-buru minta doa. Kecilin dikit duit. Gedein biar senyum terus. Senyum terus kalau bagi duit lah biar senyum gitu. Ayyuma meratin parasat di jauh-jauh dikala perempuan parasat, kalau kata kita mungkin udah nyiapin kasur lah buat lakinya. Bitaibin nafsin, dengan hati yang tulus. Ila nadaha munadin minas sama, kecuali nanti yaumil qiyamah akan ada yang memanggil di atas langit. Istaqbalil amali, mana amalmu kemarin pas dipelihatin merah semua. Faqad ghafarallahu ta'ala ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ini rapot udah gak ada artinya, buang. Dosamu sudah diampuni sama Allah, dosa yang sebelumnya dan dosa yang akan datangnya. Insyaallah. Itu perempuan. Awas, jangan pandang tuh perempuan cuma sekedar istri doang yang ngurusin langsung awas. Itu semua ada sirnya. Jadi perempuan itu ada sirnya buat laki. Doa perempuan itu luar biasa, apalagi kalau dia lagi hamil tadi ya. Banyak-banyak lah minta doa sama bini lagi hamil mah. Tadi lagi hamil, coba tuh bayangin.
ya dosanya dihapus. Berarti kan perempuan lagi bersih itu, bersih dosa, tembus doanya itu ke langit 7. Malaikat itu dibawa, diampuni segala dosanya, bahkan nanti dikala dia melahirkan pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Dan dikala dia melahirkan suci bagaimana seorang anak yang baru lahir dari ibunya, bersih dosanya. Wahai Fatimah, nasihat semua ini sampai habis. Wahai Fatimah, ini sangat memuliakannya Islam itu terhadap perempuan seperti ini. Ya, jadi perempuan kalau sudah berumah tangga itu jangan dianggap sembarangan. Itu perempuan jangan dianggap sembarangan. Senyumannya membawa rahmah. Iya, tadi cuma sifatan-sifatan perempuan itu kayak begitu. Wahai perempuan, ya Fatimah, hai Fatimah, ayu mamraatin da'anat rasa jaujiah. Wahai Fatimah, kalau ada seorang istri rambut lakinya diminyakin, diurusin lah tuh laki, pokoknya mah dandanin sama bininya, minyak rambutnya diminyakin, waliyati jenggotnya juga diminyakin, dirapiin lah, istilahnya mah dirapiin lah, artinya diurusin, bukan hanya segala-galanya. Kalau ini berarti yang berkaitan istri kepada suaminya, langsung berhadapan dengan suaminya. Kalau ada bini nyisirin rambut laki, minyakin jenggotnya, yang punya jenggot juga. Waqasat syaribah, cukur kumisnya, sama dia dikerok kumisnya. Waqallamat adbarah, kukunya dipotongin. Ila sakala ta'ala miragil matum, untuk perempuan ntar akan Allah berikan sebagai tamu undangan di surganya Allah. Raikil matum, arak yang tak pernah tersentuh oleh tangan manusia, arak surga, lafiyah gaulun, yang gak memabukkan. Nikmat luar biasa. Kalau dipikir-pikir, berarti kalau dipikir-pikir nih ya, di surga itu Allah sediakan semua kenikmatan yang manusia paling pengen di alam dunia. Ayo apa? Istri cakep, jangan ditanya di surga, betul nggak? Ayo, yang gila janda, makanya jangan takut di surga. Iya, surga disediain. Apa coba? Kalau misalnya kompor mungkin berkaitan tentang orang yang berpoya-poya, nyabu segala apa, jangan dah. Tapi surga sediain lebih nikmat dari apa yang kamu punya di dunia. Udah, jangan pada gelek dah. Di surga lebih mantap. Apalagi coba yo? Harta banda, jangan ditanya. Harta banda mah kemarin disebutin orang masuk surga terakhir itu tanahnya semana lebarnya. Ya, 7 lapis dunia, bener nggak? Bingung tuh BPN ngukurnya, bingung nyetak itunya tuh, masya Allah. Ayo, apa yang manusia paling pengen buat dalam dunia, coba ayo apa? Di surga udah disediain semua. Jangan pakai tanya di situ, mah curug lagi ya. Ini mah curug mah airnya baru air aqua, ini mah yang ngalir itu air, masya Allah, arak. Yang ngalir itu susu, yang ngalir itu madu. Masya Allah. Kalau yang ngalir air lagi mah orang agak aneh. Oh, ini mah Cibodas juga ada yang begini. Makanya surga dibedain, lebih nikmat, pandangannya lebih enak pandangannya daripada yang ada di dunia. Curug ada, lebih nikmat airnya daripada yang ada di sini. Tuh, perempuan artinya apa? Perempuan yang suka ngurusin laki, dari mulai, kan laki mah kadang-kadang dia mah kagak keurus badannya. Iya, kagak keurus, dia mah sampai gondrong juga aja, yang penting mah gawe aja itu. Kan bini mah kan suka ngeliatin, "Bang, cukur apa Bang? Kayaknya malu." Emang kagak malu temen tongkrongan dari gitu. Tersangkanya bini kagak ngurusin lagi. Nah, diurusin atau cukur rambut, Bang. Lah syukur-syukur kalau bisa nyukurin, dia cukurin. Artinya rambutnya aja apa benahin, dia bagusin. Ya kan bini kan ngomong begitu kan ya, itu badan urusin apa, maka kagak malu apa, tersangkanya bini kagak ngurusin lagi kan begitu. Jadi bukan pakaiannya doang yang diurusin, rambutnya, dandanannya lah, jeg-jegannya sama dia diurusin, sampai kukunya yang panjang-panjang laki mah kagak urusan. Ya dipotongin kukunya. Tuh. Itu perempuan surga itu yang begitu. Terus mana lagi? Wamin anharil jannah, dan dia akan disediakan sama Allah air daripada sungai-sungai surga. Masya Allah.
Intinya apa? Itu perempuan surga aja intinya mau begitu itu perempuan. Wa hawwana 'alaiha saqatul maut, dan ada lagi kelebihan yang akan dia dapatkan di alam dunia, bukan di akhirat. Apa? Allah permudah waktu dia sakatul mautnya. Nah ini kan berat sakatul maut, ya kan? Sakatul maut itu pedih. Bahkan saking sakitnya sakatul maut itu, nanti pas kita lagi di sakatul maut kan sakit tuh. Itu sakitnya nggak hilang. Sampai kita nanti bangkit di padang mahsyar, itu pas bangkit sakitnya masih ada, dan adanya itu nggak berkurang dari pertama kali kita dicabut. Saking sakitnya itu, saking dahsyatnya sakitnya sakatul maut, itu rasanya nggak hilang sampai nanti kita bangkit di padang mahsyar, dan rasanya itu sama 100% waktu pertama kali kita dicabut nyawa. Saking sakitnya itu, riwayat begitu mengatakan. Terus watajidu qabra radha miryadil jannah. Masya Allah, nih kalau diiklanin sama perempuan yang bersemangat kagak nih ya. Nanti dia akan temukan liang lahatnya itu, lubang landaknya itu yang sempit jadi raudhah, patamanan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa yaktubullahu ta'ala la bar'ata minan nar, dan dia nanti akan menjadi salah satu manusia yang udah punya absen yaitu bara'ah minan nar. Ini satu perempuan yang aman daripada siksa neraka. Udah nanti ditulis sama Allah, ada jadwalnya. Udah masuk ke jadwal manusia-manusia yang akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia termasuk minas sa'idin, termasuk orang-orang yang bahagia. Bahkan wal jawad ala sirat, dan dia akan aman menelusuri jembatan Shiratal Mustaqim tanpa ada penghalang. Emang dikira kita jembatan Shiratal Mustaqim itu tantangannya kayak kita jembatan merah ono apa celduk, bukan. Ini kecil, saking kecilnya tuh jadi tajamnya melebihi samurai. Bayangin coba kalau kita nggak jembatan kayak gitu, melangkah kita walaupun kita bisa itu jalan, kaki kita kan terbelah jadinya, tetap aja terjatuh juga. Sekalipun kita melihat jembatan Mustaqim seperti itu, kita berjembat, ada ntar yang tukang mengait tuh dari ninjorogin bahasa kita mah dari pinggir, supaya kita jatuh ke bawah. Dan itu kan kalau jatuh ke bawah nyebloknya bukan air, neraka jahanam paling dasar. Ya, pinggir-pinggirannya itu sebelum neraka jahanam, neraka tingkatan yang di bawah neraka jahanam aja, paling dasar itu ya neraka jahanam udah. Jurang yang kita akan lalui jatuh di jembatan Shiratal Mustaqim itu ya udah jurang neraka semua, dan yang paling bawah itu neraka nomor 1. Itu bukan air, kalau air enak nyeburin, bisa berenang aman. Neraka jahanam langsung nyeblok kita ke situ, panas. Mau kabur kemana, orang dalamnya aja ratusan tahun. Dalamnya itu kita baru jatuh gabruk itu ratusan tahun. Dan kalau kita jatuh dari lantai 2 gabruk paling berapa detik hitungannya. Ini 500 tahun, berarti kita melayang terus itu. Nggak tahu ntar neraka mana well, jatuhnya nangkutin neraka well, ntar di jurang well nyangkutnya. Kalau calon neraka jahanam ya terus masih terlabas ke bawah. Siapa yang menyelamatin kita? Agak ada. Mau teriak sama siapa kita? Sambo mau udah dipecat lagi Sambo. Nggak, dia mau udah dipecat, mana ada aja suaranya. Ke situ lagi ya. Wayak tuh bulaha. Jadi intinya itu perempuan, intinya calon surganya Allah. Bayangin jembatan Shiratal Mustaqim bus sampai surga. Itu jembatan Shiratal Mustaqim itu ada 2 jalur turunan ke atas. 500 tahun panjangnya itu. Ya saya yakin model dosa banyak mah nggak selamat aja udah, baru selangkah juga. Jauh panjang itu Masya Allah. 500 tahun. Pos 1 tuh 500 tahun tuh. Baru nyebrang sampai surga. Serem ya. Wa mana rohik, nah mana rohik itu al-khamrus safiyah, khamar yang benar-benar bersih. Ya. Adapun mana maktumnya, khamar yang dikunci, artinya apa? Al-mamnu min antamasau yadun. Jadi tak pernah tersentuh oleh tangan. Jadi kayak di sini bikinnya dibejek-bejek, enggak. Yang bikin dibejek-bejek kan dengan khambarnya. Ya.
ila ya buka al abrar khatamah, sampai orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang surga maksudnya membuka khatamnya. Artinya baru situ khamr itu akan tersentuh. Artinya begitu. Yang orang pada minum kan pasti nyentuh. Wal maktub asyraf minal jari. Adapun maktub itu ya kayak yang namanya khamr tertutup, makanan tertutup itu kan lebih baik daripada yang terbuka. Intinya mau begitu. Waruya an Ibnu Mas'ud, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, detik-detik akhir tentang perempuan. Ini kalau jangan ngerti juga nih udah amsyong. Anau qala idza ghasalat mar'ah ya siapa jauh, apabila si perempuan pagi-pagi dia nyuci itu yang namanya pakaian. Ini kan masih ada kaitan dengan hadis yang kemarin kan, masalahnya cuci, kalau nyuci sendiri jangan pakai mesin cuci, dia begitu. Kesederhanaan lah bahasanya. Bilangin yang membini, neng abang mau bukan kagak mau beli mesin cuci. Hadis daripada Ibnu Mas'ud ngomongnya begini. Gitu. Dalilin dah tuh biar dia paham. Ngapa emangnya bang? Idza ghasatil mar'ah siapa jauh jihad, apabila perempuan nyucin bajunya laki, atu kalau saya ember gimana? Kata Allah alfa hasanatin, Allah akan tulis buat dia 1000 kebaikan dari Allah, wa ghafaralah alfa sayyi'ah, dan Allah hapus 1000 daripada keburukannya. Itu satu pakaian kalau sebak. Bagaimana bang kalau mesin cuci? Ya Allah ngasih sama mesin cuci. Agak bagian neng, begitu. Yang nyuci pakai tangan neng, bukan tangan mesin. Iya ya. Ini menyemangatin bini kalau suka ngeluh sama pakaian, ada nggak? Ada nggak bini yang suka ngeluh sama pakaian? Cukian banyak katanya. Ada aja kan begitu. Tulisin hadis di tembok biar dibaca. Mau nyuci dibaca, masya Allah. Semangat jadi nyucinya. Ini penyemangat. Rasulullah ini yang ngomong. Bahkan wastaghfara kullu say'in talat alaihi, dan seluruh makhluk yang terserot oleh matahari akan meminta ampun kepada perempuan yang lagi nyuci pakaian lakinya. Saya pengen tanya, setengah bumi keserot matahari, yang keserot apa aja? Pokoknya yang kena sinar matahari apaan? Ayo, kerikil, dedaunan, tangpunan, air, burung-burung, binatang, makhluk Allah semuanya. Jangankan setengah dunia, senroktok aja tuh yang lagi siang hari, yang keserot siapa aja? Senroktok nih lagi siang hari yang keserot apaan aja? Rawon, saudara rawon, istighfar itu buat perempuan lagi nyuci. Buat lagi nyuci perempuan roktok. Ya, belum ikan-ikannya yang pada nongol perserot matahari. Ya kan, belum apa kerikil tuh dari mulai ujung sono sampai ujung gang sono, berapa biji tuh kerikil, miliaran keserot matahari. Itu lagi istighfar sama orang roktok yang lagi nyuci pakaian. Apa enggak untungnya coba itu? Pantas kata Rasulullah mah udah jangan pakai mesin cuci, emang apa? Kagak ada pahalanya. Makanya perempuan mah luar biasa, kalau pagi-pagi aja udah ngendulang pahala, kita masih molor aja. Kalah kita sama perempuan sebetulnya mah. Kalau masa urusan pahala mah, kalau ibadah mah kita engkrengannya doang, kita mengkrengkan. Tapi perempuan jangan salah, jam 6 aja, jam 7 udah sibuk, jam 5 aja udah nyuci. Bukan sampai situ ya Fatimah, kalau Aisyah, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Sarirul Magzal. Nah, kalau dulu, kalau mungkin sekarang itu Sarirul Magzal itu ya mesin jahit lah, mesin jahit. Mungkin dia lagi jahit pakaian buat lakinya atau lagi nambel pakaian lakinya. Itu bunyi mesin jahitnya. Mesin jahit kan tahu bunyinya? Ya pokoknya itu bunyinya itu ya'dilu takbir fisabilillah. Itu pahalanya sama dengan orang sedang zikir, sedang Allahu Akbar lagi perang fisabilillah. Allahu Akbar. Itu sama lagi begitu. Itu suara mesin jahitnya. Wa ayyumamratin kasat jauja, di mana apabila perempuan memberikan pakaian buat suaminya dan pakaian itu gozlaha, hasil daripada tenunannya. Ya, ini perempuan mungkin yang bisa, kalau sekarang yang nggak bisa mungkin jeblin pakaian buat lakinya, dikasih itu pakaiannya, maka bikuli sadai mi'ata alfah, maka setiap tenunan, satu tenunan
itu akan Allah berikan ganjaran 1000 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya perempuan model-model begini mah sehat mulu kayaknya. Sehat mulu kayaknya perempuan. Waqala Nabi, berkata Nabi, mayustara liyali syai'an, barang siapa yang membeli sesuatu untuk keluarganya, sesuatu, summa amalahu biyadihi, kemudian dia pakaikan dengan tangannya sendiri ilahi kepada keluarganya, hatta Allah anhu dunuba sabina sanah. Ini mungkin buat laki, ya, buat laki. Kalau kemana-mana dia belanja apa aja ini mah, terutama mungkin apa pakaian buat anaknya, apa buat bininya, kemudian itu pakaian disedengin sama anaknya, umpama begitu, maka dikala itu pula Allah Ta'ala, Allah akan hapus itu si laki dulu basabina sana, dosa selama 70 tahun. Umur belum ada 70 tahun dosa udah ringkas. Ya, laki kalau kemana-mana aja belanja aja buat tentengan, apaan aja tentengin pokoknya mah. Pakaian tuh, kalau sini mungkin karena bahasanya amalah, ini mungkin pakaian. Apa pakaian, apa sarung kaki, apa celana, apalah yang dipakaikannya itu dengan tangannya sendiri oleh suaminya. Allah hapus 70 dosa selama 70 tahun. Ini kata Siti Aisyah. Waqala, berkata lagi Rasulullah, man parwah unsa, barang siapa yang menyenengin bininya, nyenengin bini dengan cara apa aja pokoknya nyenengin, itu si laki pakan nama bakia min khosyatillah, seakan-akan dia sedang menangis karena rasa takut kepada Allah. Artinya apa? Pahala kayak orang lagi takwa, lagi Masya Allah, kayak orang lagi zikir sama Allah, menangis karena takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ya waliullah biasa begitu. Pangkatnya sama kayak waliullah, berarti pangkatnya sama kayak waliullah. Waman bakia min khasyatillah, barang siapa yang nangis karena takut, dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukannya nangis karena takut nggak bayar utang apa sebagainya, tapi takut sama Allah, takut nggak bisa taat sama Allah, maka Allah haramkan buat dirinya masuk ke neraka Allah Subhanahu harama jasadu alan nar, masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, senengin orang rumah. Senengin orang rumah. Bahkan ada lagi al-bait, senengin orang rumah. Unsa di sini entah kaitan istri, tafsirnya emang enggak ada di sini, apa anak gitu. Ya mungkin istri di sini nyenengin bini, pulang dari mana-mana, maka seakan-akan dia menangis karena takut daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pangkat wali istilahnya. Jadi benar-benar waliullah itu kalau suka nyenengin bini itu. Terakhir. Ini biasanya kaitan, dulu kita sering dengar begini istilahnya, ya perempuan zaman dulu itu udah gak ada arti. Kayaknya sih bukan zaman dulu doang, zaman sekarang juga sama. Terjadi daerah-daerah di mana anak diperjualbelikan. Itu teman banget kayaknya anaknya kalau jual diri. Ada yang begitu. Entah daerah mana. Ini jangan berputus asa akan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pelajaran. Al-bait alladzi fil banat, di mana ada rumah dan situ anak perempuan banyak. Intinya apa, dia punya anak perempuan, intinya punya anak perempuan, mau 1 mau 3 apa semuanya anaknya 5-5-nya perempuan, apa perempuannya 4 atau berapa pokoknya mah. Artinya di mana apabila rumah ada anak-anak perempuan, banyak anak perempuan, yanjilullah fihi kulla yaumin isnata asyara rahmah, Allah akan turunkan setiap harinya 12 rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya kan biasanya kita ini lebih istilahnya kan kalau perempuan mah kurang dipandang istilahnya gitu. Padahal kata Rasulullah, bergembiralah istilahnya orang-orang yang punya anak perempuan di rumah. Satu hari Allah turunkan 12 rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu rumah jadi rumah berkah. Rumah jadi rumah berkah. Ya emang sih logikanya begitu. Rumah kalau banyak perempuan banyak yang lancungin. Bener nggak? Banyak yang datengin. Iya. Ya logikanya begitu aja udah. Setelah logika aja udah begitu. Sebab rumah itu jadi rahmah. Jadi tuh orang ngeliat rumah tuh betah aja, enak aja. Iya. Walatan kotu ziarah, bahkan walatan kotu ziaratul malaika min dzalikal bait. Itu si malaikat nggak pernah berhenti terus akan selalu berziarah ke rumah itu. Waktu rumah Masya Allah udah kayak masjid itu rumah.
Malaikat nggak berhenti ziarah ke rumah itu, kayak ada walinya, kayak ada orang solehnya. Padahal cuma modal anak banyak perempuan, punya anak perempuan. Wayak tubuna li abawaihinna kula, bahkan bukan sampai situ, malaikat turun ke situ, ada juga manfaatnya. Malaikat nulisin buat siapa? Buat kedua orang tuanya, kula yaumin walalah, selama 24 jam ibadah sab'ina sana, selama ibadah 70. Jadi hitungan si bapak dan si orang tuanya ini punya pahala ngurusin anak perempuan benar-benar, maka akan Allah berikan ganjaran. Salah satunya malaikat akan menulis selama 24 jam. Berarti kan kalau dia hidupnya itu sampai umur 60 tahun, tinggal kali 24 jam ya kan, itu satu hari satu malam Allah tulis 70 kebaikan. Padahal zikir kagak, megang tasbih kagak, megang sajadah kagak, cuman punya anak perempuan doang, tapi diurusin bener-bener. Anaknya mondok kan nggak ada di rumah. Anaknya mondok sama aja, kan ngurusin Jod, ngurusin. Nah, anaknya nggak ada, kemana ini gua? Ya apalagi itu kan lebih, apalagi pondokin mah lebih berkah lagi. Iya. Soalnya kebanyakan gitu, satu perempuan itu dihinakan, iya, dianggap sebelah mata, apalagi zaman Rasul kan nggak dihargai. Tapi kalau di Kerawang mah masya Allah, orang paling demen punya anak perempuan di Kerawang mah. Kali juga ya, tapi ada yang begitu, itu mah adat kan ya. Intinya mah dulunya kan anak perempuan itu dihinakan ya, dianggap sebelah mata, nggak bisa bikin nasab ya kan, nasab kepada laki kan, nasab mah perempuan nggak dihargai. Padahal masya Allah luar biasa ya, anak-anak perempuan itu membawa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anak perempuan di rumah itu membawa rahmat Allah Subhanahu. Nah, makanya jangan berkecil hati punya anak perempuan, walaupun nasab putus kita di situ, tapi dia membawa rahmat buat kedua orang tuanya. Oh, amin amin ya rabbal alamin. Itu sebagai penutup ya, dengan hadis memuliakan seorang perempuan. Daripada pasal kedua ini, kewajiban istri kepada suami, hak suami wajib istri. Nanti baru pasal ketiga. Kalau pasal ketiga ini menerangkan tentang urusan ibadah seorang perempuan dan ibadah seorang laki-laki, terutama sholatnya. Yang diomongin sholatnya, perempuan itu sholat lebih utama di mana ya, laki-laki sholatnya utama di mana. Insyaallah itu pasal ketiga. Nanti pasal keempatnya tentang hukum melihat perempuan yang bukan muhrim, berat lagi. Dan itu sebagai pasal keempat. Nah baru nanti ditutup dengan khotimah. Khotimah ini tentang ahwal-ahwal perempuan-perempuan solehah, ahwal-ahwal perempuan yang dianggap waliullah, yang dianggap perempuan luar biasa dalam kehidupan di dunianya. Jadi ini sebagai penutup, yaitu hadis tentang memuliakan anak-anak perempuan. Jadi jangan kau hinakan dikala kau punya anak perempuan, jangan berkecil hati. Di situ rahmat Allah. Jadi anak perempuan lahir, dia membawa rahmat Allah ke dalam rumah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.